Dengan senyum yang tidak mau hilang dari semalam, aku dengan semangat sudah berada di sini. Sekalipun matahari belum muncul, itu tetap tidak menghalangi niatku untuk datang ke sini. Stasiun kereta api. Aku merapatkan kardigan biru mudaku saat ku rasakan dinginnya angin yang melewatiku. Aku merogoh tasku dan mengambil handphone, lalu menekan-nekannya sebentar. Hai! Senyumku langsung semakin merekah ketika mendapati sapaan halo dari seberang. Iya, aku sudah di stasiun. 10 menit lagi. Oke. Miss you too. Bye. See you. Ya, benar. Tujuanku ke sini adalah untuk menjemputnya. Menjemput dia yang sangat kurindukan. Menjemput dia yang akhirnya menyempatkan waktunya untuk pergi ke Jakarta dan menemuiku. Walaupun hanya sehari, karena pekerjaannya yang sangat berharga itu mengharuskannya untuk segera masuk kerja. Tapi biarpun begitu, kami sudah sama-sama berjanji untuk menghabiskan waktu kami seharian ini berdua saja. Terserah entah itu hanya duduk di stasiun atau pergi ke restoran di sekitar stasiun. Yang penting seharian berdua dengannya. Menurutku itu sudah lebih dari cukup. Belum apa-apa, aku sudah senyum-senyum sendiri membayangkannya. Tidak sampai 10 menit setelah itu, suara khas kereta api terdengar. Disusul suara loncengnya yang menggema di stasiun yang lumayan sepi. Itu dia datang. Entah sudah berapa lama aku menunggu agar hari ini tiba. Aku melambaikan tanganku heboh saat melihat sosoknya keluar dari gerbong 3 kereta api Kertajaya. Dia melihatku dan tersenyum, lalu datang menghampiriku. Aku berlari dan memeluknya, sementara dia menyambut pelukanku. Terserah jika kalian menganggap adegan tadi persis seperti di sinetron-sinetron, karena memang begitulah kenyataannya. Long time no see. Dia tersenyum. Seperti yang aku tahu, kamu makin cantik. Aku hanya tersenyum. Tapi kok kamu gak makin ganteng ya? Dia terkekeh sebentar. Sekarang kita mau kemana? Kereta kamu nanti sore jam berapa memangnya? Dia mengerutkan keningnya, berusaha mengingat-ingat. Jam 8. Cepat sekali, kataku pelan. Hei, bahkan aku baru sampai sekarang. Dia mencoba menghibur. Ayo kita nikmati hari ini. Mau kemana? Monas? Dia mencoba memberi usul. Aku belum pernah ke sana sebelumnya. Memang di Surabaya tidak ada Monas kan? Aku terkekeh. Tidak ada apa-apa di Monas. Kamu yakin? Ayo. Dia sudah menarikku keluar dari stasiun Pasar Senen. Lalu menyetop bus yang ada dan mengatakan kepada sang supir untuk mengantarkan kami ke Monas. Di dalam bus, sementara dia bercerita tentang perjalanannya semalam, aku sibuk memperhatikan penampilannya. Bohong kalau aku mengatakan dia tidak semakin ganteng dari pertemuan kami sebelumnya. Memang penampilannya tidak terlalu berbeda dengan sebelumnya. Rambutnya masih acak-acakan seperti dulu, menimbulkan kesan cuek yang membuatku semakin menyukainya. Dia hanya membawa tas ransel hitam yang sepertinya tidak berisi. Lalu yang membuatku tidak bisa menahan senyum adalah dia mengenakan jaket MU kado ulang tahun pemberianku. Oh iya, namanya Aryo. Aku mengenalnya saat kami berdua tidak sengaja memenangkan hadiah tiket konser Maroon 5 dari salah satu akun Twitter 3 tahun yang lalu. Sejak saat itulah kami mulai dekat. Mulai saling mengirimi chat dan mengabari setiap hari. Kami juga pernah bertemu 3 kali setelah konser itu. Waktu aku dapat proyek kerja di Surabaya, waktu kami sama-sama sedang liburan di Bandung, dan waktu dia mengajakku mendaki Gunung Papandayan. Dan satu hal lagi, dia bukan pacarku,
dan tidak akan pernah menjadi pacarku. Perasaanku padanya, ya, seperti yang kalian tahu, aku menyukainya. Tapi aku tahu, sedalam apapun perasaanku padanya, dia tidak akan pernah menjadi milikku. Karena kalian tahu kan, aku di Jakarta dan dia jauh di Surabaya. Memang sih, ada yang bilang, distance means nothing when you're my everything. Tapi kan lebih mudah mengatakan teorinya daripada menjalaninya langsung. Lagi pula, aku sudah pernah menjalin hubungan semacam itu sebelumnya. Tapi semuanya berakhir dengan ketidakjelasan di antara kami. Tiba-tiba saja dia menghilang begitu saja. Lagi pula, untuk kasus kali ini, Aryo belum pernah menyatakan cintanya padaku. Hari ini benar-benar menjadi hari yang menyenangkan. Kami naik motor metik mainan ketika Monas masih sepi. Pergi ke museum yang ada di bawah Monas, mengantre masuk lift untuk naik ke atas Monas, melihat kota Jakarta dari puncak Monas menggunakan teropong. Lalu setelah lelah, kami naik delman keliling Monas. Sederhana saja sebetulnya. Tapi entah mengapa, aku tidak bisa berhenti tersenyum seharian ini. Ada saja lelucon yang dilontarkan olehnya. Atau memang dasarnya aku selalu senang saat dia ada di sampingku? Tanpa terasa, sore sudah tiba. Kami lalu keluar dari arena Monas dan bergegas kembali ke stasiun Pasar Senen. Padahal biasanya pada malam hari, di Monas diadakan pertunjukan air mancur. Pasti sangat romantis sekali jika kami menontonnya. Dia mengajakku makan dulu di restoran cepat saji yang ada di dekat stasiun. Aku sampai lupa kalau kami belum makan siang karena terlalu asik bermain bersamanya sedari tadi. Sekarang sudah pukul 7 malam. Aku membeli tiket agar dapat mengantarnya sampai masuk ke dalam kereta. Kereta yang ingin dinaikinya belum tiba. Jadi kami menunggu di tempat duduk di depan jalur 2 sesuai dengan yang tertera di tiket kereta miliknya. Kapan kita bisa bertemu lagi? Aku membuka pembicaraan. Secepatnya. Aku hanya mengangguk-angguk. Bulan depan aku mau dipindah tugaskan ke Batam. Bohong kalau aku bilang aku tidak kecewa. Batam, semakin jauh saja. Kenapa tidak ke Jakarta? Dia hanya terkekeh pelan tanpa mau menanggapi. Kurasa dia takut salah menjawab dan nantinya hanya akan melukai perasaanku. Aku ingin bisa bertemu kamu setiap hari. Aku jujur, dia hanya menatapku penuh perhatian. Fiona? Aku meliriknya. Rasanya aneh setiap mendengar dia menyebutkan namaku. Tapi aku selalu senang setiap kali dia melakukannya. Kamu udah punya pacar? Aku rasa aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Belum, kenapa? Jadi pacar aku ya? Aduh, apa yang harus aku katakan? Beruntungnya aku, tidak lama setelah itu, kereta yang akan dinaiki Aryo tiba. Itu kereta kamu kan? Kataku terlalu bersemangat. Iya. Aryo menjawab aneh. Seperti ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi tidak ada yang dia ucapkan. Aku berdiri mengangguk. Sampai jumpa lagi. Dia berdiri lalu mengacak-acak rambutku. Iya, sampai jumpa lagi. Aku hanya tersenyum samar. Dia tidak juga beranjak untuk masuk ke kereta. Aku mengamatinya cemas. Jangan sampai dia mengulangi pertanyaannya yang tadi. Fiona? Aku menatapnya takut-takut. Tentang pertanyaan aku yang tadi. Aku menimbang-nimbang sebentar. Dia saat ini sedang menatap penuh harap kepadaku. Aku menghembuskan napas dalam-dalam lalu menjawab yakin. Akan aku beritahu jawabannya saat kita bertemu lagi. Dia tersenyum lalu berkata lebih yakin daripada kata-kataku barusan. Kita pasti bertemu lagi. Aku berusaha untuk tidak berteriak saat melihatnya pergi menjauh
dan perlahan menghilang di balik gerbong kereta. Aku tidak akan kecewa karena menolaknya. Karena saat kita bertemu lagi, jawaban yang kuberikan pastinya adalah ya.